Shalom Bapak Ibu Saudara, Happy Sunday and God bless you. Saya percaya hari-hari ini Tuhan terus bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini, kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Baik dulu, sekarang, sampai selamanya. Sekalipun kita beribadah secara online hari ini, kita percaya hadirat Tuhan tetap melawat dan memberkati kita dimanapun kita berada. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu hati dan berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa, Engkau udah mengumpulkan kami di sini ya Tuhan Yesus. Engkau udah memberkati kami Tuhan Yesus sehingga kami bisa beribadah bersama-sama secara online hari ini ya Tuhan Yesus. Bapa, kami mohon pengurapan yang daripada-Mu Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, Engkau jamah kami Tuhan untuk bisa mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin beribadah untuk Engkau ya Tuhan Yesus, kami ingin memuji menyembah Engkau juga ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, biar Engkau sertai kami selama ibadah berlangsung. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siap ya, kita mau memuji nama Tuhan ya. Kita mau bernyanyi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang gak pernah habis-habisnya. Sama-sama kita tepuk tangan. Kalau masih ada kanan kirinya yang belum tepuk tangan, dicoel saudara. Sama-sama kita mau bernyanyi buat Tuhan, amin. Mari sama-sama kita katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sama-sama katakan, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Amin, amin. Sama-sama katakan lagi ya. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sama-sama kita katakan. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yeah. We worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. Katakan apa? You are good. Sama-sama aku mau dengar lebih lagi ya saudara-saudara ya. Let's say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Masih bisa lebih lagi, ayo dong saudara. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Amen, amen. Sama-sama katakan. People from every nation and tongue, from generation. Siap saudara ya? We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh, we worship you. Say hallelujah, 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 we worship you for who you are. Sama-sama katakan. You are good. Yes you are, yes you are, yes you are. Sama-sama katakan, so good, so good, so good. Saya boleh jempolnya dong saudara-saudara. Yes you are, yes you are, yes you are. Sama-sama katakan, you are good. Saya boleh jempolnya di atas kepala kita sama-sama. All the time. You are good. Say you are good. All the time. All the time. Say you are good. You are good. All the time. All the time. You are good. You are good. All the time. All the time. You are musik memuji Tuhan. Hey! Sama-sama kita bertepuk tangan saudara-saudara. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Kita nyatakan dari isi hati kita paling dalam. Lord, you are good and atas kebaikan Tuhan yang gak pernah habis-habisnya saudara-saudara. Katakan, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Bisa lebih lagi ya. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
from every nation and tongue. Oh, siap saudara? One, two, three. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Say, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship
Kita terus tetap dalam hadirat Tuhan. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, kita mau sembah Tuhan. Saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus, ayo kita mau bangkitkan roh kita. Kita mau sembah Dia. Kita mau sembah Dia.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah lebih baiknya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Tuhan masih izinkan kami boleh beribadah bersekutu bersama-sama pada hari ini, boleh memuji menyembah Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari berbicaralah kepada kami, urapilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, untuk boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan biar firman-Mu ketika disampaikan, apabila ada umat-Mu yang saat ini sedang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang sedang menanti-nantikan jawaban doa, Tuhan dengar jawaban doanya dan dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah kepada kami saat ini Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya kabarnya baik.
Dan itulah harapan saya semuanya, Bapak Ibu Saudara, ada dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat, bahkan luar biasa dahsyat. Kenapa dahsyat? Karena Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang pernah merasakan jatuh cinta? Haleluya. So pasti semuanya pernah merasakan jatuh cinta. Apalagi mereka yang sudah menikah pasti merasakan jatuh cinta. Tema atau sharing kita saat ini adalah cinta dan mengasihi Tuhan. Nah, saat ini berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini sampai dengan saat ini masih cinta sama Tuhan, yang sungguh-sungguh cinta dan mengasihi Tuhan. Kenapa sih kita harus cinta dan mengasihi Tuhan? Udah gitu pakai sungguh-sungguh pula. Kenapa? Yang jelas, yang pasti, karena Tuhan kita itu baik. God is good all the time. Nah, kalau gitu, apa buktinya bahwa Tuhan itu baik? Yang pertama jelas, Tuhan itu baik karena Dia lahir untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia banyak melakukan mujizat demi mujizat. Yang kedua, Dia mati. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang ketiga, Dia rela berkorban, ya, untuk mati, dan di hari yang ketiga Dia bangkit. Dia menyatakan bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang tidak mati tapi Allah yang hidup. Dan yang keempat, Dia naik ke surga. Untuk apa Tuhan naik ke surga? Dia menyatakan kebaikannya. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya, puji nama Tuhan. Pertanyaannya sekarang, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita diciptakan atau dilahirkan untuk apa, saudara? Untuk memenuhi dunia ini? Tentunya tidak. Kita diciptakan Tuhan, dilahirkan untuk apa? Untuk mencintai Tuhan, mencintai Sang Pencipta, untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan datang, kita ikut di dalam pengangkatan. Dan perjanjian Tuhan diberitahukan sehingga kita diluputkan. Dan apa yang kita minta pasti diberikan sama Tuhan. Amin. Orang yang cinta dan mengasihi sama Tuhan, pasti dia selalu merasakan apa? Haus, lapar akan Tuhan. Selalu rindu dan ingin selalu ketemu dengan Tuhan. Iya apa iya? Karena itu, untuk cinta dan mengasihi Tuhan, kita harus membangunnya seumur hidup. Sebuah hubungan sepasang kekasih itu harus dibangun terus menerus, tidak hanya sehari dua hari, mungkin bisa bertahun-tahun, baru bisa dia berkata, ini adalah pasangan hidup. Puji Tuhan. Ingat saudara, Roh Kudus itu selalu bersama dengan kita, karena Dia ada di dalam kita. Ketika kita jalan, duduk, lari, dimanapun kita berada, Roh Kudus selalu ada bersama dengan
Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saya percaya waktu kita jatuh cinta dan mengasihi sama Tuhan, hidup kita pasti diubahkan Tuhan. Ketika kita diubahkan Tuhan, hidup kita pasti berbeda. Dan kesukaan kita pasti adalah baca firman Tuhan, suka berdoa, suka memuji, menyembah Tuhan, rajin datang beribadah ke gereja. Bahkan ketika datang ke ibadah tidak mau terlambat. Amin. Amin. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara ketika datang beribadah tidak pernah terlambat. Bahkan dulu-duluan mau duduk di depan untuk apa? Mendapatkan firman Tuhan, mendapatkan kuasa daripada Tuhan, urapan daripada Tuhan. Makanya datang lebih awal. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Karena itu ya, firman Tuhan berkata kepada kita pada saat ini, banyak orang ajak-ajak supaya kita terus melayani. Tapi ingat, melayani Tuhan bukan supaya kita jatuh cinta sama Tuhan. Akan tetapi sebaliknya, jatuh cinta sama Tuhan membuat kita rindu untuk melayani Tuhan. Dan saat kita melayani, pasti Tuhan disukakan, disenangkan. Dan malaikat surga bersuka cita. Yang mengerti katakan amin. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ada pujian berkata, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Amin. Apapun badai menerpa kita, apapun tekanan dalam hidup kita, kalau kita cinta akan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti buka jalan bagi kita. Tidak ada jalan yang tertutup ketika kita cinta akan Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ciri orang yang mengasihi dan cinta sama Tuhan, itu yang pertama, itu dikatakan taat sama Tuhan. Taat sama Tuhan. Yohanes 14 ayat 21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Luar biasa. Ya, ayat ini powerful banget. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita cinta mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan menyatakan dirinya atas kita. Karena dia mengasihi kita. Haleluya. Haleluya. Ciri orang yang cinta dan mengasihi Tuhan, so pasti dia taat dan melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Ketika kita cinta dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka hadirat Tuhan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Kalau hadirat Tuhan itu ada bersama dengan kita, itu tandanya kita adalah umat yang taat. Katakan taat. Makanya janji-janji Tuhan
itu digenapi dalam hidup kita. Oleh karena itu firman Tuhan berkata di Markus 11. Markus 11 ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini janji Tuhan ketika kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Apa yang kita doakan, apa yang kita minta diberikan. Ketika kita percaya dan taat kepada Tuhan, doa-doa kita didengar dan dijawab Tuhan. Yang mengerti katakan amin, yang setuju katakan amin. Dengan kata lain, apa saja yang kita minta di dalam nama Tuhan, pasti Tuhan berikan. Kuncinya hanya dengan kita hidup taat kepada Tuhan. Haleluya. Untuk menerima janji-janji berkat-berkat Tuhan, hiduplah taat dengan Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Kita harus taat. Katakan taat. Di hari-hari terakhir, hari-hari ini, menjelang kedatangan Tuhan yang sudah sangat-sangat amat singkat ini. Supaya apa? Supaya kita itu ikut di dalam pengangkatan. Karena itu mari kita taat. Taat kepada Tuhan. Kalau kita berkata, aku cinta Engkau Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Hiduplah taat bersama dengan Tuhan. Engkau akan melihat hidupmu berbeda. Ada perubahan. Engkau akan menjadi dampak. Engkau akan menjadi teladan sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Nah, untuk taat kita harus dan selalu baca firman Tuhan. Baca Alkitab. Berapa pasal saudara? Haleluya. Sudahkah kita lakukan hal itu? Kalau kita taat, mari kita lakukan. Baca firman Tuhan setiap hari. Minimal 10 pasal. Ya kalau nggak bisa 10 pasal, ya udahlah 9 pasal gitu ya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Dengar dan perhatikan saya. Ketika kita tidak taat sama Tuhan, sebenarnya kita sedang menyakiti Roh Kudus. Kenapa? Karena Dia adalah pribadi yang juga memiliki perasaan. Berapa banyak yang tanpa sengaja seringkali mendukakan dan menyakiti, mengecewakan Roh Kudus. Gak usah angkat tangan, haleluya. Tapi hendaklah dia bertobat. Kalau itu engkau orangnya, datang kepada Tuhan, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Dulu saya sering mengecewakan Roh Kudus. Dulu ketika saya belum bertobat, saya sering kali mendukakan Roh Kudus. Ketika waktu saya ngasih tinggal di Manado, hidup saya amburadul. Mabuk iya, judi iya, ibadah juga iya. Coba, gimana Roh Kudus gak berduka cita, gak dikecewakan. Judi iya, dosa iya, ke gereja juga iya. Puji Tuhan. Namun singkat cerita, ketika saya datang ke Jakarta ini di tahun 1985, ketika saya lulus SMA, saya datang ke Jakarta. Tujuannya untuk apa? Untuk main-main. Tapi disitulah
Tuhan menangkap saya. Situlah saya mulai dijamah Tuhan. Ketika saya dijamah Tuhan, saya bertobat dan minta ampun dari sikap saya yang masih suka merokok, berjudi, mabuk. Ketika Tuhan jamah, saya tinggalkan semuanya. Hidup saya berubah. Saya datang mengasihi Tuhan, minta ampun, cinta Tuhan sungguh-sungguh. Saya nangis sama Tuhan. Saya minta ampun. Ampuni aku Tuhan. Dan ketika saya mengambil keputusan untuk bertobat, minta ampun dan mau hidup taat kepada Tuhan, saya diubahkan. Yang tadinya ke gereja hanya setor muka, asal-asalan, beribadah hanya asal-asalan. Tapi ketika Tuhan jamah, saya mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya kejar Tuhan. Saya cari Tuhan. Jatuh cinta dengan Tuhan. Ketika itu pertumbuhan, persekutuan-persekutuan doa di tahun 80-an itu. Lagi-lagi booming-boomingnya. Saya kejar. Panjang Sudirman Tamrin itu setiap gedung ada persekutuan doanya. Saya hadiri. Datang ke situ, naik sepeda balap. Puji Tuhan, saya punya sepeda dulu. Saya datang. Tiap hari dari Wisma Nusantara dekat Monas sana sampai di Gor Bulungan. Itu setiap hari saya cari Tuhan. Karena apa? Karena saya mengalami yang namanya kasih mula-mula dengan Tuhan. Sedang jatuh cintanya dengan Tuhan. Saya kejar Tuhan, saya diubahkan. Bayangkan, dulu gak mengenal Tuhan, main judi, mabuk. Tiap hari hanya mabuk, judi, rokok semuanya. Tapi ketika diubahkan setiap hari bersama dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Karena itu Tuhan ingatkan, bila kita mau hidup diberkati Tuhan, tidak ada cara lain. Tinggalkan perbuatanmu yang lama, tinggalkan dosa-dosamu, berbalik datang kepada Tuhan. Cari Tuhan, kejar Tuhan. Kalau memang itu, hari-hari ini kita sedang jatuh cinta dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Kalau kita berkata, aku cinta Engkau Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Tinggalkan semua perbuatanmu yang lama. Hidupmu yang lama. Biar itu dikuburkan, mati. Seperti ada lagu berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Amin. Haleluya.
jadilah padaku seperti yang kau ingini Tuhan. Bukan jadi seperti apa yang kita ingini, apa yang kehendak kita yang jadi, tapi biarlah kita jadi seperti yang Tuhan mau. Ketika itu diubahkan, saya diubahkan datang kepada Tuhan. Saya terus mengalami perubahan. Saya mengalami berkat-berkat Allah. Kalau mau cerita lebih lagi kesaksian saya, dulu saya di SD, SMP, SMA, itu kalau boleh lulus semua karena mujizat Tuhan. Saya tidak pernah naik kelas. Bahkan saya bisa mendapatkan gelar sarjana itu karena Tuhan. Saya pernah juga diberikan kepercayaan untuk memimpin, bekerja, memimpin sebuah bank swasta. Itu karena Tuhan. Mana ada orang pemabuk, pejudi bisa memimpin, menjadi manajer bank, kalau bukan Tuhan yang tolong, yang ubahkan. Karena itu mari tinggalkan cara hidup kita yang lama. Kita mau hidup taat kepada Tuhan, lakukan semua apa yang menjadi maunya Tuhan, kita lakukan. Kalau itu yang kita lakukan, saya percaya berkat-berkat Allah terus melimpah atas kita. Dikatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Cinta dan mengasihi Tuhan, berkat-berkat Allah mengalir. Amin. Karena itu, mari datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Berkat-berkat Allah itu terjadi. Ini sungguh-sungguh terjadi dalam hidup saya. Kalau saya ada sebagaimana saya ada saat ini, semua karena Tuhan. Kalau saya diubahkan Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara juga pasti bisa diubahkan Tuhan. Asalkan kita mau. Asalkan kita mau. Amin. Amin. Haleluya. Taat kepada Tuhan. Yang kedua, itu ciri orang cinta dan mengasihi Tuhan. Yang kedua, suka menyembah Tuhan. Orang yang jatuh cinta dengan Tuhan pasti datangnya menyembah kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Di nama Tuhan. Haleluya. Sudah pasti hidupnya selalu rindu untuk menyembah kepada Tuhan. Rindu ketemu dengan Tuhan. Setiap pagi pasti dia punya saat teduh untuk bertemu dengan Tuhan. Karena dia lagi jatuh cinta dengan Tuhan, lagi on fire dengan Tuhan. Tinggal lama-kelamaan, kalau ini yang kita lakukan, itulah yang menjadi apa? Lifestyle kita, gaya hidup kita, yaitu apa? Doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, ketika kita ada tekanan, susah, apapun, kita terus memuji Tuhan. Amin. Maka hadirat Tuhan turun. Kita diberikan kekuatan bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, lakukan dua hal ini. Kalau kita, Bapak Ibu Saudara, mengatakan, aku cinta Engkau Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Engkau harus hidup taat, melakukan firman Tuhan. Engkau jadikan gaya hidupmu suka doa, suka memuji, suka menyembah Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Yang mau mari angkat kedua tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, saat ini kami datang.
Kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, buat umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang mengangkat kedua tangan dan datang kepada Tuhan, menyerahkan diri, mau hidup taat, suka memuji menyembah-Mu Tuhan, mau cinta kepadamu, mengasihi-Mu lebih lagi. Engkau jamah mereka Tuhan. Sebagaimana Engkau mengubahkan hamba-Mu ini Tuhan, Engkau juga sanggup mengubah umat-Mu Tuhan. Mari Tuhan lawat umat-Mu, jamah umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu hari-hari ini Tuhan. Kuatkan mereka, teguhkan mereka Tuhan. Sertai mereka senantiasa Tuhan. Kemanapun mereka melangkah pergi, penyertaan Tuhan sempurna atas setiap umat-Mu yang cinta akan Engkau Tuhan, yang mengasihi-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, menurut kalender Ibrani pada tanggal 26 September 2022, kita sudah memasuki tahun 5783, yaitu tahun Pei Gimel. Ternyata ada hal yang penting dan dapat kita pelajari dari pergantian tahun Yahudi ini. Pada umumnya peristiwa tahun baru dilewati dengan segala kemeriahan seperti berpesta. Tetapi tahukah saudara bahwa di balik kemeriahan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi dalam peringatan tahun baru atau yang umum dikenal sebagai Rosh Hashanah, ada makna yang lebih dalam. 10 hari pertama setelah tahun baru, orang Israel memiliki tradisi bertobat dan mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Memang kita hari ini tidak mengikuti tradisi Yahudi, tetapi kita akan mengambil 3 prinsip yang penting dari masa 10 hari pertobatan itu dari sudut pandang Pentakosta. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 10 hari pertobatan dalam masa Rosh Hashanah. Pertama adalah pertobatan yang meliputi perubahan paradigma,
penyesalan dan keputusan untuk berubah yang diwujudkan dengan usaha untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan iman Kristen, di mana kita diminta untuk mengalami pembaruan budi agar dapat mengerti kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna, supaya hidup kita dapat menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Tujuannya bukanlah untuk menimbulkan intimidasi, tetapi dengan pengakuan dosa kepada Tuhan, kita memohon agar Ia mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Komitmen untuk hidup benar selaras dengan semangat kekudusan insan Pentakosta, di mana insan Pentakosta dipanggil untuk hidup dalam roh dan bukan dalam daging. Kedua adalah berdoa. Pertobatan yang benar diutarakan melalui doa sebagai wujud penyerahan diri kepada Allah dan kesadaran bahwa tidak dapat bertobat tanpa kekuatan dari Allah. Orang Yahudi mengingat bahwa penting untuk berseru kepada Tuhan selagi Ia mau ditemui, seperti yang terdapat dalam Alkitab. Misalnya seruan pertobatan Elia untuk bangsa Israel, seruan pertobatan Yosia, dan juga Nehemia. Sedangkan dalam kekristenan, pengakuan dosa dan doa sangat berhubungan erat, di mana Rasul Yakobus mengajarkan bahwa kita perlu saling mengaku dosa dan mendoakan agar dapat sembuh dan pulih dari akibat dosa tersebut. Bagi orang Kristen, doa lebih sebagai bentuk komunikasi antara manusia dengan Allah, termasuk dalam hal pertobatan. Marilah kita membangun kembali hubungan dengan Allah melalui doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hal ketiga yang biasanya dilakukan bangsa Yahudi dalam 10 hari pertobatan adalah berbagi kepada orang yang memerlukan. Mereka mengumpulkan uang melalui nampan persembahan di sinagoga-sinagoga yang akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Semangat berbagi ini pun juga diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius 25 ayat 31-46, di mana Yesus menyamakan antara melayani orang-orang yang dianggap hina, seperti yang kelaparan, sakit, dalam penjara, dan tidak memiliki tempat tinggal, sebagai bentuk pelayanan kepadanya. Oleh karena itu, hal bersedekah dan berbagi kepada orang yang membutuhkan merupakan hal yang penting dalam kekristenan. Marilah kita melakukan sedekah dalam masa pertobatan agar kita dapat meningkatkan belas kasihan dan rasa syukur atas pengampunan yang telah Tuhan berikan. Kesimpulannya, ketiga hal yang dapat dilakukan dalam masa peringatan Rosh Hashanah tersebut adalah baik jika dilakukan dengan motivasi yang benar, bukan untuk mendapatkan keselamatan tetapi sebagai respon terhadap anugerah keselamatan yang sudah diberikan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Melalui pemaparan di atas, marilah kita introspeksi diri kita dan bertobat dari hal-hal yang tidak kudus. Percayalah kasih dan rahmat Tuhan selalu baru setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun bagi kita orang percaya. Amin. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas tayangan yang Engkau udah sediakan buat kami Tuhan. Terima kasih kalau Engkau udah tuntun kami dalam ibadah, Engkau udah menjamah kami Tuhan dalam ibadah hari ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang berkati Tuhan, hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman di dalam ibadah hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang terus berkati pelayanannya Tuhan kemanapun ia pergi. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau yang selalu berjalan bersama hamba-Mu Tuhan. Juga Engkau berkati Tuhan pelayanan dari gembala sidang kami Tuhan, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo ya Tuhan, dan keempat wakilnya. Biarlah Engkau yang terus tambahkan berkat yang daripada-Mu Tuhan, Engkau yang berikan pengurapan-Mu dan visi misi yang daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk
Ketua Rayon dari 1E, Bapak Pendeta Beni Gunawan dan staf pengembalaannya Tuhan di gereja kami GBI Bintara House of Shalom. Biar Engkau yang berkati Tuhan, Engkau yang berikan visi misi daripadamu Tuhan, Engkau yang terus berjalan bersama GBI Bintara House of Shalom dan Pendeta Beni Gunawan ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa buat Indonesia ya Tuhan. Tuhan, Kau tahu Tuhan, hatimu ada di Indonesia ya Tuhan. Kalau sekarang kami masih menghadapi COVID-19 Tuhan dan masalah-masalah lainnya Tuhan, kami mau serahkan Tuhan semua masalah yang ada dalam Indonesia ke dalam tangan-Mu aja Tuhan. Biarlah Engkau yang campur tangan dalam penyelesaiannya Tuhan. Biarlah hanya Engkau Tuhan yang turut serta dalam penyelesaian semua masalah yang ada di Indonesia ya Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.